Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar mengenai ketetapan Allah yang esa, yang mencakup penciptaan, providensia, dan penebusan. Kita sudah belajar mengenai keberadaan Allah yang esa, yang kita pelajari dari ajaran Alkitab, yang di dalamnya kita sudah mengenal dan mengetahui naturnya Allah, yakni yang transenden, yang imanen, yang mutlak, dan yang personal. Keseluruhan natur dalam satu kesatuan itu yang tidak terpisahkan dan dapat kita ketahui dari kisah-kisah yang ada dalam Alkitab, mulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai keberadaan Allah yang esa di dalam atribut-atributnya yang menyatakan karakter atau sifatnya yang berkaitan dengan keberadaan dirinya maupun yang berkaitan dengan seluruh karya ciptaannya, baik atribut yang incommunicable yang hanya ada pada dirinya dan atribut yang communicable yang dapat ditemukan padanannya pada manusia. Dari seluruh keberadaan dirinya Allah yang menyatakan karakternya menunjukkan keseluruhan apa yang ada pada diri Allah, baik naturnya, atributnya. Di dalam Alkitab, kita juga secara progresif melalui namanya, melalui karyanya, melalui firman yang dinyatakannya, mengenal keberadaan Allah Bapa, Anak Allah yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa dalam substansianya sendiri dan setara sehakikat seperti yang kita sudah tahu dan pelajari, seperti yang sudah diformulasikan di dalam konsili baik Nisea, Halkedon, maupun Konstantin. Kita juga sudah memahami dan mengerti bahwa di dalam seluruh Alkitab ada kekaryaan Allah yang dinyatakan baik penciptaan, providensia, dan penebusan. Dan seluruh ketetapan Allah itu dinyatakan secara nyata di dalam konteks kita sebagai manusia yang diberikan kemampuan akal budi untuk mengamati, untuk mempelajari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam kekaryaannya, kita mengerti tentang adanya atribut incommunicable properties yang ada pada diri Bapa, pada diri Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang berkaitan dengan penciptaan, providensia, dan penebusan. Di dalamnya kita belajar Allah Bapa sumber segala sumber yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Melaluinya, yaitu melalui Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus sebagai mediator dalam penciptaan, providensia, maupun penebusan. Demikian juga Roh Kudus yang menerapkan seluruh karya penciptaan, providensia, dan penebusan. Keseluruhannya dinyatakan Allah melalui firman-Nya yang dapat kita baca, kita pelajari, kita formulasikan sebagai hal yang penting di dalam pengenalan kita akan ketetapan Allah yang kekal. Berbicara tentang ketetapan Allah, ketika kita mengenal Allah di dalam hakikatnya, atau esensinya, atau substansinya, atau keberadaannya, kita belajar mengenal bagaimana Allah berkarya di dalam sejarah. Karya Allah di dalam sejarah mencakup penciptaan, providensia, penebusan, dan penggenapannya. Tentu yang dimaksud dengan sejarah di sini bukan hanya berbicara tentang sejarah manusia, tetapi sejarah alam semesta, sejarah bumi dan segala isinya, sejarah umat manusia, sejarah umat Tuhan. Karena kita berada di dalam ruang dan waktu, dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan. Sebelum kita mengkaji karya-karya Allah ini, kita harus mengetahui bahwa dasar yang menyebabkan karya-karya tersebut dapat menjadi kenyataan di dalam dunia adalah apa yang dikenal sebagai ketetapan Allah. Jadi apa yang ada, yang kita bisa amati dengan indrawi kita, yang kita bisa pikirkan dengan rasio kita, yang kita yakini dan imani itu ada, itu sepenuhnya berdasarkan pada ketetapan Allah yang kekal. Dan kalau kita berbicara tentang ketetapan Allah yang kekal, ada pada dirinya Allah sebelum segala sesuatu ada dan sebelum segala sesuatu diciptakan. Bicara tentang ketetapan Allah berarti kita berbicara tentang apa yang telah Allah tetapkan, yaitu di dalam ketekalan. Dalam ketekalan, Allah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi berdasarkan permufakatan.
kehendaknya sendiri, yang paling bijaksana dan kudus, secara bebas dan tidak berubah. Tetapi walaupun demikian, Allah bukanlah pencipta dosa, bukanlah perusak kehendak manusia, bukanlah perampas kebebasan atau penyebab kedua, tetapi meneguhkannya. Artinya, seluruh ketetapan Allah itu sempurna. Tidak ada ketetapan A atau B, tidak ada planning A atau B. Semuanya ada di dalam satu kesatuan. Bagi Allah, pada dirinya, seluruhnya adalah present. Bagi kita yang mengamati dan ada di dalam ruang waktu, di dalam konteks sejarah, kita melihat secara kronologis, secara progresif bertahap, dan juga kita menyaksikan momen-momen penting dari tiap-tiap aktualisasi ketetapan Allah tersebut. Baik dari pembacaan kita di Alkitab maupun perenungan kita memahami semesta alam. Mari kita mulai dari ketetapan penciptaan. Setelah kita mempelajari tentang ketetapan Tuhan Allah, hal terpenting yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita menyadari dan memahami pengaktualisasian ketetapan tersebut. Ketetapan tersebut diaktualisasikan melalui penciptaan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, dengan firman-Nya, melalui perantaraan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, Sang Mediator, yang diterapkan oleh Roh Kudus yang memberikan hidup dan kehidupan dalam sistem seluruh tatanan yang ada. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menciptakan dan berkarya untuk kebaikannya, bagi kemuliaannya, dengan hikmatnya, dengan kuasanya. Semua yang diciptakan Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah sebaik, sempurna pada dirinya tiap-tiap entitas. Kita tahu bahwa tiap-tiap entitas itu ada pada ruang dan waktu, baik itu malaikat, manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda, baik langit, bumi, dan segala sesuatunya. Semua diatur, semua dikendalikan, semua berada di dalam hukum yang disediakan Allah di atas alam semesta, di bumi ini. Keseluruhannya itu diciptakan Tuhan, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik makhluk roh maupun makhluk fisik, baik yang terlihat sekarang atau yang sudah punah atau yang akan datang. Seluruhnya berdasarkan ketetapan penciptaan diaktualisasi, ada sebagaimana adanya. Dan kita melanjutkan pemahaman tentang aktualisasi ini. Pernyataan dengan jelas menggemakan secara eksak pengajaran kitab suci, khususnya dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 mengenai penciptaan segala sesuatu oleh Tuhan Allah. Inti kebenaran dari penciptaan ini adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, yang kita sering sebut creatio ex nihilo, dengan perantaran firman-Nya, yang diwujudkan dalam pengaturan yang betul-betul menjadi satu sistem kehidupan. Dan kita memahaminya bahwa ada ruang dan waktu yang diciptakan langit dan bumi, tetapi kita bisa membaca bahwa di sana ada suatu pernyataan bumi belum berbentuk dan kosong. Bentuknya dibentuk kembali, dinyatakan kembali oleh Tuhan Allah dan diberikan isinya. Dibentuk, diposisikan keberadaan seluruh ciptaannya. Penciptaan langit dan bumi, penciptaannya bukan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tetapi sebelum pengisian isi bumi dan sebelum segala sesuatu itu ada. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang, dan hari terakhir, hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan juga menciptakan binatang, dan Tuhan memisahkan darat dan lautan. Tuhan menciptakan tumbuhan dan juga menciptakan benda-benda di langit. Seluruhnya menggambarkan bagaimana yang tidak terbentuk menjadi berbentuk, yang tidak terisi menjadi terisi, dalam satu sistem kehidupan yang dinamakan sistem kehidupan semesta alam, sistem kehidupan yang ada di bumi ini, dan tiap-tiap entitas memiliki hukumnya sendiri. Inilah karya penciptaan Allah berdasarkan ketetapan Allah. Seluruhnya karya itu yang sudah diatur sedemikian indah, menunjukkan keagungan kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan sungguh amat baik adanya. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana seluruhnya itu punya tujuan.
dari apa yang diciptakan Tuhan, yaitu bagi kemuliaan. Baik itu benda, baik itu tumbuhan, baik itu hewan binatang, baik itu manusia, maupun seluruh sistem yang ada, seluruh hukum yang ada. Tuhan ciptakan bagi kemuliaan. Bagian kedua yang kita ingin pelajari dan kita diskusikan adalah berkaitan dengan providensia Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan teratur dan dengan segala keindahan dan kebaikannya, memberikan kepada kita suatu pemahaman yang lebih mendalam lagi bahwa semuanya itu dipelihara, dijaga, topang, diperintah, dan di dalam kedaulatan Allah. Jadi ketika Allah menciptakan semuanya itu, Allah tidak membiarkan jalan sendirian atau berada di dalam kelepasan kontrolnya Allah. Tidak demikian, semuanya berada di dalam kendalinya Allah. Allah menjaga, memelihara, menopang, memerintah, mengatur dengan anugerah umumnya, dengan hukum moralnya, dengan sistem kehidupannya, dengan segala kebaikannya. Setidaknya dengan bagian-bagian penting ini, kita tahu bahwa Allah telah menyatakan apa yang telah ditetapkannya, yaitu providensia. Seperti kita membaca di dalam Kejadian pasal 2, Allah berhenti pada hari ke-7, menciptakan segala sesuatu, dari ada tidak menjadi ada, dan dengan baik keadaannya. Dan selanjutnya di dalam hari ke-7 ia menyatakan berhenti dan dilanjutkan dengan providensianya. Karya Tuhan di dalam sejarah untuk menggenapi rencananya, inilah yang dikenal sebagai providensia. Providensia diartikan sebagaimana Allah secara berkesinambungan terlibat dalam segala sesuatu yang diciptakan sedemikian rupa, sehingga ia memelihara keberadaan seluruh ciptaannya, meneguhkan sifat-sifat mereka, karya-karya Allah ini, yang di dalamnya ia menciptakan mereka, bekerja sama dengan segala sesuatu yang diciptakan di dalam segala tindakan, mengarahkan sifat-sifat khas mereka untuk membuat mereka bertindak sebagaimana seharusnya dan mengarahkan mereka untuk menggenapi tujuannya, yaitu memuliakannya. Kita menyadari bagian yang penting ini. Yang pertama, ia menjaga, memelihara, menopang dengan anugerahnya, dengan kekuasaannya, dengan segala kebaikannya dalam sistem kehidupan. Lalu bekerja sama, karena di dalam tiap-tiap entitas ada hukum yang mengatur, ada relasi antar tiap-tiap entitas, dan di dalam satu kesatuan yang utuh. Baik hukum alam, hukum moral, hukum kerohanian yang mengendalikan dan mengatur semuanya di dalam tatanan yang indah, di dalam semua aspek yang ada. Dan tiap-tiap entitas mempunyai otonominya sendiri, tidak berubah kepada entitas lain. Misalnya, batu adalah batu, materi adalah materi, tumbuhan adalah tumbuhan, binatang adalah binatang, manusia adalah manusia, malaikat adalah malaikat. Keseluruhan entitas yang berkembang, bertumbuh, bertambah banyak, memenuhi bumi, bahkan ada di alam semesta ini, terutama benda-benda langit dan sebagainya, semuanya diatur ketentuannya dan berkarya. Dan di bumi ini Tuhan menetapkan manusia mewakilinya untuk mengatur, mengelola bumi ini. Ini bagian dari providensia Allah. Ketika kita diberikan wewenang, kuasa, otoritas untuk menjadi wakil Allah, menata bumi dengan segala kemampuan yang diberikan, baik akal, relasi, dan segala apa yang tersedia, potensi pada diri, dan potensi pada sumber daya yang ada, maka manusia memberikan suatu perwujudan daripada providensi Allah. Di sini bagian daripada apa yang disebut dengan kerjasama. Jadi Allah bekerja di dalam dan melalui hidup manusia. Dan Allah bekerja melalui apa saja yang diciptakannya, seturut dengan kehendaknya, agar seluruh tatanan yang ada terpelihara dengan mulia, dengan indah. Berikutnya kita melihat bagian yang penting dari apa yang diajarkan, baik itu komponen pemeliharaan, komponen kerjasama, dan tentunya komponen pemerintahan, di mana kita meyakini Allah berdaulat atasnya. Setidaknya kita mendapatkan bagian yang penting dari apa yang berkaitan dengan providensi Allah. Yang pertama, tentu kita belajar bagaimana Allah menjaga, menopang, memelihara, dan memberi hidup dan kehidupan dengan segala anugerahnya secara umum.
Allah juga berdaulat memberikan hidup dan kehidupan dengan seluruh hukum tatanan yang ada, dengan hukum moral, hukum alam, hukum kerohanian. Allah juga menyatakan kedaulatannya di tiap-tiap entitas, di dalam tiap-tiap individu, dan di dalam tiap-tiap bagian pada tiap-tiap entitas diatur dalam satu sistem dan berdaulat. Karena tidak ada satu inci pun yang bukan Allah tidak dimilikinya. Itu milik Tuhan sepenuhnya, bagian dari providensia Allah. Jadi ada anugerah umum, ada sistem kehidupan, ada kedaulatan Allah yang menggambarkan providensia Allah yang dinyatakannya mengaktualisasikan seluruh ketetapan yang dinyatakan di dalam kekekalan. Mari kita melihat dan memperhatikan komponen bagian yang berkaitan dengan bagaimana Allah juga berkarya melalui apapun yang dilakukan oleh seluruh makhluk, respon dan keunikan dan juga keberadaan khususnya dalam konteks dengan keadaan manusia. Ketika manusia menata, mengelola bumi ini dengan segala kemampuan berpikir, bertindak, dan berbuat, ketika manusia merespon kebenaran, baik taat maupun tidak, ketika manusia berhadapan dengan kondisi bencana alam, bencana yang disebabkan karena keberdosaan manusia, seluruh bagian demi bagian yang ada, peristiwa demi peristiwa, dari mulai keberhasilan, kegagalan, kejatuhan, penemuan ilmu pengetahuan, penemuan teknologi, bahkan sampai saat ini, seluruhnya berada di dalam kedaulatan Allah. Seluruhnya berada di dalam kontrol Allah. Tidak ada satupun yang kebetulan yang terjadi di alam semesta ini. Nah, hal ini memberikan kepada kita bagian-bagian penting yang perlu kita cermati dalam berbagai kasus di dalam Alkitab. Misalnya berkaitan dengan Mazmur 139 ayat 16, Ayub 14 ayat 5, Yeremia 10 ayat 23, Amsal 20 ayat 24, atau kisah-kisah yang ada berkaitan dengan pergumulan pribadi seperti pergumulan dan perjuangan hidup dari Ayub, dan juga bagaimana peristiwa Yusuf yang mendapatkan mimpi, mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari saudara-saudaranya, dijual, bahkan difitnah dan dipenjara, sampai pada waktunya ia menjadi Perdana Menteri di dalam kerajaan atau kekuasaan Firaun di Mesir. Seluruh penjelasan dan pemahaman kita tentang apa yang terjadi di mata Allah, di hadapan Allah itu present. Di hadapan kita harus melewati dan bisa memperhatikan satu bagian demi satu bagian yang ada di dalam semesta alam, yang ada di bumi ini, termasuk di dalam tiap-tiap sejarah individu. Semuanya di dalam pemerintahan Allah. Semuanya berada di dalam kedaulatan Allah. Itu bagian dari providensianya. Bagaimana Allah memelihara satu bangsa melalui satu orang. Bagaimana Allah menetapkan satu orang yang bernama Nuh dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai sekarang manusia bertambah banyak memenuhi bumi. Dan bagaimana melalui satu orang yang bernama Abraham, semua orang mendapatkan berkat terutama berkaitan dengan keselamatan. Semua peristiwa-peristiwa sejarah, baik sejarah pribadi, sejarah bangsa, sejarah umat Tuhan, baik itu dalam konteks bangsa Israel, kerajaan Israel, gereja Tuhan, murid-murid Tuhan, semuanya di dalam providensi Allah. Dengan demikian kita melihat keseluruhan keutuhan daripada providensi Allah. Termasuk di dalam konteks providensi Allah, karya manusia juga terjadi karena adanya providensi Allah. Karena berkaitan dengan anugerah umum dan juga penyataan umum Allah yang bertemu di dalam kehidupan manusia. Dan berkaitan dengan sistem kehidupan yang ada, serta bagian-bagian entitas yang dapat diketemukan kebenaran, dapat diperoleh hal-hal yang penting yang berguna untuk kebutuhan manusia. Keseluruhan bagian ini di dalam konteks yang kita pelajari, kita pahami, kita jalani bagi kemuliaan Allah di dalam providensianya. Jadi kalau kita bicara providensi Allah, tidak akan lepas dari apa yang Tuhan ciptakan. Dan apa yang Tuhan ciptakan itu ada dinyatakan dalam providensianya. Dan di dalam pengajaran tentang providensi ini kita harus menyadari bahwa Allah adalah the first cause yang menyebabkan segala sesuatu yang terjadi. Sementara manusia dan segala komponen yang melaluinya, Allah menjaga manusia menjadi second cause. Manusia tidak mungkin menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Manusia menciptakan atau membuat sesuatu dari ada menjadi ada yang bentuknya, modelnya beragam. Misalnya rumah.
pakaian, berbagai jenis makanan, sandang, pangan, papan, itu semuanya ada di alam, lalu kemudian dengan kemampuan mengelola bumi, kemampuan menemukan prinsip kebenaran, kemampuan menemukan sumber daya yang ada di atas bumi, di bawah bumi, di dalam tanah, kemudian terbentuklah pengetahuan, terbentuklah teknologi, dan menghasilkan beragam untuk kebutuhan sandang, papan, pangan, dan juga perumahan. Dan seluruhnya dalam satu kesatuan. Dan kalau kita bisa mendapatkan itu, kita bukan the first cause, kita hanya second cause. Bahkan untuk generasi berikutnya juga melanjutkan bisa the third cause dan seterusnya. Kita manusia dapat mengembangkan penemuan atau pemanfaatan sumber daya alam yang sudah pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, oleh orang-orang yang diberikan anugerah untuk mendapatkan pembelajaran dari alam ini. Berikutnya, kita bisa melihat melalui pemahaman pengajaran tentang providensia ini yang mempunyai implikasi yang penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam Katekismus Heidelberg, di dalam pertanyaan yang ke-28, memberikan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut, supaya kita dapat bersabar di dalam kesengsaraan, mengucap syukur di dalam kelimpahan, dan di dalam segala sesuatu yang akan menimpa kehidupan kita. Kita tetap meletakkan keyakinan yang kokoh di dalam Allah dan Bapa kita yang setia, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, karena seluruh ciptaan adalah sedemikian di dalam tangan-Nya, sehingga tanpa kehendaknya mereka tidak dapat melakukan apapun juga. Ini adalah sebuah pengajaran yang sangat mengokohkan kehidupan kita. Jadi kita mendapatkan perlindungan, pertolongan, penyertaan dari Tuhan Allah Bapa kita, karena kita berada di dalam providensianya. Providensianya secara khusus bagi umat Tuhan, providensia yang berkaitan dengan hidup yang kekal, providensia di dalam penebusan Kristus, bukan providensia berkaitan hanya dengan anugerah umum dan segala hal yang berkaitan dengan pewahyuan umum, tapi providensia bagi orang percaya berkaitan dengan hidup kekal, hidup di sini, pemeliharaan iman, pemeliharaan harapan di dalam hubungannya dengan pewahyuan khusus dan anugerah khusus. Ini yang spesial, dan di dalam konteks seperti itulah kita tetap kokoh berdiri di hadapan Tuhan yang selalu setia dan berhadapan dengan kita yang present adanya. Dengan pemahaman seperti itu, kita semakin punya tempat atau suatu keadaan yang bersandar. Sekalipun faktanya kita sudah berdosa, namun Tuhan membenarkan kita di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, providensia Allah bagi kita itu berbeda dengan providensia Allah atas semesta, atas umat manusia yang lain yang bukan orang-orang pilihan Tuhan. Ini perlu saya jelaskan bagian-bagian yang sudah disediakan, yang telah dinyatakan di dalam Alkitab. Itu sebabnya bagaimana Allah memelihara Nuh, memelihara Abraham, Ishak, Yakub, memelihara Yusuf, memelihara Musa, umat Tuhan, Yosua, para nabi, para murid, dan sebagainya. Dan sampai sekarang pemeliharaan Tuhan atas umat Tuhan, kalau kita pernah membaca, kita itu berada di dalam genggamannya, dan tangan Tuhan yang memimpin kita, menarik kita, membawa kita untuk masuk ke dalam seluruh rancangan kehendaknya, yaitu rancangan damai sejahteranya. Mari kita lanjutkan berkaitan dengan providensial. Tetapi pengajaran ini menjadi pertanyaan mengenai hakikat dari kehendak bebas manusia dalam pengertian bagaimana manusia dapat dikatakan bebas jika Tuhan menetapkan segala sesuatu dan bekerja di dalam segala sesuatu. Pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan menyatakan bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu, tetapi pada saat yang sama kehendak manusia juga bebas dan bernilai di hadapannya. Ini yang disebut kompatibilistik. Hal yang misterius adalah bagaimana Tuhan mengintegrasikan antara kedaulatannya dan kebebasannya, tetapi hal yang perlu kita pikirkan apakah yang dimaksud dengan kehendak bebas manusia. Setiap manusia secara individu, satu persatu, entah dia orang percaya, entah dia orang yang berdosa, entah dia ada di dalam kaum pilihan atau kaum reprobat, tetap setiap orang mempunyai kebebasan. Karena manusia adalah ciptaan pribadi, image of God, yang menggambarkan keberadaannya sebagai human being, sebagai manusia. Jadi kita sadar betul akan hal itu. Namun kita harus juga memahami kebebasan kita itu terbatas. Kebebasan kita itu diberikan. Kebebasan kita sudah dicemari dosa.
Karena kita punya kebebasan terbatas. Mengapa terbatas? Karena kita bukan sendirian di atas bumi ini, di dalam semesta alam ini. Ada benda-benda lain, ada makhluk lain, ada manusia lain. Ada sistem kehidupan yang mengatur. Ada hukum yang menata. Moral, alam, kerohanian. Ada keteraturan, ada ketentuan-ketentuan tiap-tiap entitas. Itu sebabnya kita terbatas. Sebebas-bebasnya individu tidak bisa bebas mutlak. Kedua, kita itu adalah diberikan kebebasannya. Bukan kita peroleh atau kita mendapatkannya dari orang lain. Bukan kita peroleh dari orang tua atau sesama atau pemimpin atau orang yang berkuasa. Kebebasan itu diberikan inherent ada pada tiap individu. Itu sebabnya kita sangat tidak setuju adanya suatu upaya manusia dengan sesama manusia yang mengekang, yang menjerat, yang memperbudak. Karena kebebasan milik individu yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Ketiga, kebebasan kita adalah kebebasan yang sudah dicemari dosa. Kebebasan kita tidak lagi berada di dalam konteks ketaatan kita kepada Allah, tetapi kebebasan kita dalam konteks kejatuhan, di mana kita cenderung hatinya berbuat dosa. Kita punya kebebasan kita hanya untuk memilih dosa-dosa mana yang mungkin kita lakukan. Mencuri, berdusta, atau melakukan kejahatan lain. Kita mungkin bisa katakan bebas, tapi ke sana kita diarahkan oleh diri kita yang sudah rusak total dan tidak mampu total. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan perbudakan keberadaan kedagingan keduniawian kita dengan kekuatan kita karena kita sudah berada di dalam perbudakan itu. Itulah sebabnya kita membutuhkan penebus, membutuhkan juru selamat, membutuhkan pembebas. Siapakah dia? Kristus, anak Allah yang tunggal, melalui inkarnasinya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya, melalui kedatangannya. Kita akan menikmati kembali kebebasan yang pernah kita terima dan pernah kita alami sebagai manusia. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia bebas memilih taat atau tidak memilih taat. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bebas lagi memilih untuk taat kepada Tuhan, tapi bebas untuk hidup berdosa. Setelah manusia ditebus di dalam Kristus, manusia memiliki kekuatan dan kuasa untuk bebas menaati Tuhan dan mungkin masih jatuh bangun untuk taat kepada Tuhan seumur hidupnya. Sampai pada waktunya Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka di sanalah kebebasan yang sempurna yang kita nikmati. Jadi kita lihat konteksnya. Ada kebebasan manusia di dalam konteks keberdosaan dan Tuhan Allah di dalam providensialnya berdaulat, menata, mengatur, dan memberikan arahan. Termasuk keberdosaan Firaun, keberdosaan Nebukadnezar, keberdosaan Herodes, tetap ia seolah-olah bebas mengatur, mengendalikan, dan mencengkram kemanusiaan yang lain. Tetapi Tuhan berdaulat, memberikan arah, memberikan pernyataan bahwa apa yang dinyatakan Tuhan Allah tidak bisa manusia tolak. Dengan demikian, hal yang paradoks ini tidak mudah dimengerti kalau kita tidak mempelajari dan membaca apa yang dinyatakan Tuhan Allah di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin Adam dengan bebasnya tidak dilarang Tuhan untuk makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Bukankah Allah Maha Kuasa? Dia mampu mengatakan jangan dan menolak dan menyingkirkan, bahkan tidak membiarkan Adam makan buah itu. Tetapi saat yang sama kita tahu manusia juga punya kebebasan dan konsekuensi logis dari manusia sebagai ciptaan bebas untuk memilih. Sama seperti Yudas Iskariot sebagai murid 3,5 tahun, dia bebas dan akhirnya menjual Yesus. Sama seperti Petrus, dia bebas menyangkal Yesus Kristus. Tetapi saat yang sama Allah berdaulat di mana Yudas dibiarkan tanpa doa, tanpa perjanjian, tanpa pernyataan bahwa ia akan beroleh keselamatan, dan Petrus didoakan dan dinyatakan akan menggembalakan umat Tuhan. Ini bagian dari seluruh providensi Allah berkaitan dengan penebusan, berkaitan dengan keberdosaan manusia. Jadi ini hal yang tidak mudah dipahami, ini bagian yang paling sulit berkaitan dengan apa yang Tuhan nyatakan dan apa yang manusia nyatakan sebagai makhluk yang bebas. Mari kita lihat dan perhatikan lagi. Kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang terletak di luar kendali Allah. Benar,
dan bukanlah sesuatu yang diaplikasikan tanpa sebab. Kehendak bebas, free will, free choice, bebas untuk memilih, bebas untuk menemukan pilihan-pilihannya, dan pilihan-pilihan manusia pun dari apa yang ada. Sedangkan Allah dengan kedaulatannya dapat menentukan, mengarahkan seluruh bagian-bagiannya, bukan hanya sekedar dari apa yang diciptakannya saja, tapi dari apa yang ada pada dirinya, dengan bebas mutlak. Misalnya kita lihat bagaimana kita mengerti tentang gen kita. Kita ada lahir pada tahun, tanggal, bulan dari orang tua kita. Kita tidak punya kebebasan untuk memilih siapa papa mama kita, siapa kita dalam etnis atau dalam lingkungan. Kita menerima apa yang dianugerahkan Tuhan, hidup dan kehidupan. Dalam konteks kehidupan kebudayaan pun demikian. Dengan cara yang seperti itu, kita menyadari bahwa ada banyak faktor, ada banyak hal yang bisa menjadikan kita sadar bahwa kita memang bebas, tapi bebas terbatas. Kita bebas, tapi bebas kita adalah pemberian. Kita bebas, tapi bebas kita adalah bebas karena sudah di dalam keberdosaan. Dengan kata lain, seluruh kehendak bebas kita itu sebenarnya sedang menunjukkan bagaimana Tuhan berdaulat dan tidak ada kontradiksi. Kebebasan berada di dalam kedaulatan Allah, dan ibarat ikan ada di dalam kolam ikan, dia tidak bebas di luar kolam ikan. Tetapi Allah berdaulat memberikan hidup dan kehidupan dan anugerah di dalam kolam ikan itu. Kira-kira penggambaran ilustrasi yang seperti itu. Lalu bagian yang paling rumit dan paling sulit, bagian yang terakhir, yaitu predestinasi. Dan kita tahu bagian ini bukan berhenti di predestinasi. Kita harus lihat dari penciptaan, providensia ke predestinasi. Dan ini adalah suatu penjelasan berkaitan dengan penebusan. Bahwa ketetapan Allah adalah sebuah realitas yang harus diterima. Jadi ini bukan pengharapan, bukan sesuatu nanti, tetapi diterima. Jadi ini hal yang rasional, yang logis. Kita tidak bisa menolak dan menyangkal adanya penciptaan. Kita tidak mungkin mengingkari adanya providensial. Bahkan kita sadar bahwa siapa kita dan bagaimana kita diselamatkan, ditebus, beroleh hidup kekal, itu berdasarkan ketetapannya yang tidak berubah. Jadi bukan pilihan kita, itu adalah ketetapan Allah. Yang kedua, pengetahuan Allah mengenai segala sesuatu didasarkan secara mutlak pada ketetapannya. Jadi pengetahuan Allah akan segala sesuatu di dalam konteks historis, di dalam tiap-tiap individu, bahkan respon kita sekalipun, Tuhan telah mengetahuinya. Atau dengan kata lain, Tuhan mengetahui semuanya itu di dalam seluruh ketetapan. Jadi apakah kita merespon dengan benar, dengan tepat? Apakah kita merespon pada hari ini dan bukan besok? Apakah kita merespon nanti setelah berumur? Atau apapun peristiwanya, Tuhan tahu keutuhannya, dan seluruh pengetahuan Tuhan tentang pribadi, individu, etnis, entitas, seluruh semesta alam di dalam ketetapannya. Dan ini hal yang tidak mudah dipahami kecuali kita memiliki relasi pribadi dengan Allah yang menyatakannya di dalam firman. Ada pengetahuan yang perlu berdasarkan pada beingnya Allah, kematawan. Di dalam pengetahuan ini, Allah mengetahui segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam sejarah. Segala kemungkinan. Jadi, kemungkinan apa yang mungkin terjadi pada diri tiap-tiap orang, entah ia menolak, menerima, ragu-ragu, bahkan sampai akhir hidupnya. Semuanya itu Tuhan tahu, dan semuanya itu Tuhan arahkan baginya, bagi kemuliaannya, dan Tuhan menetapkan semuanya itu untuk akhirnya orang tersebut menerima anugerah. Dan hubungan antara yang berkaitan dengan pentingnya pengetahuan akan Allah, ketetapan Allah, dan kebebasan Allah dalam mengetahui segala yang ada, itu memberikan kepada kita suatu pengertian yang lengkap tentang ketetapan Allah pada diri kita, pada semua yang ada yang terjadi. Bagian yang ketiga, ketetapan Allah menyingkapkan hikmat Allah yang maha mulia. Ini tentu memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa Allah adalah Allah, kita adalah kita. Yang maha mulia, kita yang sudah berdosa, kita yang dibenarkan, kita menyadari ada suatu gap, ada suatu perbedaan kualitas dan kuantitas, dan Allah menyingkapkan itu melalui firman-Nya, melalui karyanya, melalui apa yang dinyatakannya. Keempat, ketetapan Allah itu bersifat kekal, ya, tidak berubah, kekal, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kelima, ketetapan Allah pada hakikatnya bersifat bebas, dalam pengertian tidak dikondisikan oleh apapun, oleh siapapun,
ada kebebasan untuk menyenangkan dirinya. Jadi seluruhnya untuk dirinya, kembali kepadanya bagi kemuliaan, apapun itu yang sedang terjadi. Baik itu kejatuhan manusia sekalipun, baik kejahatan iblis sekalipun, baik segala sesuatu yang terjadi, Tuhan tahu, Tuhan menyatakan kehendaknya, dan seluruhnya bagi kemuliaannya. Ini hal bagian yang paling tidak mudah dipahami. Sekali lagi, ada banyak hal di dalam misteri kehidupan ini berdasarkan ketetapan Allah yang sulit dengan kita pahami dengan perenungan yang sementara. Kita harus betul-betul memahami dalam keutuhannya. Keenam, ketetapan Allah bertujuan untuk kemuliaannya. Saya sudah jelaskan bagian penting ini. Ketujuh, ketetapan Tuhan Allah mencakup segala sesuatu. Ya, dulu, sekarang, akan datang, manusia, semua hal yang berkaitan dengan keberadaan yang terjadi. Ketetapan Allah itu bersifat efficacious dalam pengertian pasti terjadi. Kalau Tuhan telah menetapkan, pasti terjadi. Tidak ada yang membatalkan. Jika si A dalam ketetapannya menerima keselamatan, dia akan beroleh keselamatan. Dan tidak ada keraguan. Kesembilan, ketetapan Allah juga mencakup tindakan manusia. Tadi saya sudah katakan respon manusia, tindakan manusia tetap berada di dalam ketetapan Allah. Tidak ada yang kebetulan dalam diri Allah. Seluruhnya di dalam pengendalian Allah. Kesepuluh, ketetapan Allah tidak berubah. Ya, ada terminologi atau ada peristiwa di mana Allah menyatakan, Allah menyesal di Kejadian pasal 6. Atau Allah menyesal dalam peristiwa kota Niniwe. Kita tahu ini memahaminya dalam konteks ketetapan Allah yang ada padanya dan dinamika dalam kehidupan manusia. Jadi Allah mengaktualisasi ketetapannya di dalam dinamika konteks historis. Sehingga respon maupun tanggapan Allah atas peristiwa-peristiwa itu tidak mengubah ketetapan Allah yang ada pada Allah. Tetapi ketetapan Allah yang ada pada Allah berkaitan dengan penciptaan, providensia, dan penebusan, terlebih khusus berkaitan dengan predestinasi, itulah yang diaktualisasi di dalam konteks dinamika kehidupan tiap-tiap orang, tiap-tiap etnis, gejala demi gejala yang ada di alam. Dan tidak ada perubahan. Ketika Allah menyatakan kehendaknya, itu pasti terjadi. Dan kaitannya dengan dosa dan keberdosaan. Selalu ada dinamika, ada yang diizinkan, ada yang dibiarkan, dan semuanya berkaitan dengan apa yang dilakukan atau dinyatakan Allah di dalam kekekalan. Mari kita pahami keseluruhan ini dengan utuh, bukan sebagian-sebagian. Jadi ketika Nuh itu beroleh kasih karunia, dan istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya mendapatkan izin ikut apa yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada Nuh, itu bagian daripada providensia, sekaligus saat yang sama penetapan Allah berkaitan dengan penebusan. Ini predestinasi. Begitu juga dengan orang-orang yang saat itu dimusnahkan, dihukum dengan air bah. Itu predestinasi. Berdasarkan apa? Karena keadilan, kesucian, kebenaran Allah yang ada padanya. Dan dinyatakan penghukuman berdasarkan apa yang telah ditetapkan sesuai dengan keberadaan Allah yang naturnya dan atributnya tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Salah satu bagian dari ketetapan Allah adalah pemilihan dan penolakan orang-orang tertentu untuk menerima keselamatan. Dalam bahasa teologisnya istilahnya adalah election dan reprobasi. Pemilihan didefinisikan sebagai pemilihan tindakan Allah sebelum dunia yang melaluinya ia memilih, bahkan berdasarkan apa yang dikehendakinya, bukan jasa manusia, bukan apa yang dilihat manusia, tapi apa yang dilihat Allah. Sekalipun sulit, kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana tiap-tiap orang yang dimampukan berespon atas panggilan dan menerima keselamatan, semuanya itu adalah ketetapan. Dalam ketetapan penebusan ini, kita bisa berespon karena diberikan iman. Iman yang memberikan dorongan untuk kita percaya. From faith to faith. From grace to grace. Bagaimana kita dengan iman percaya akan apa yang dinyatakan untuk kita menikmati keselamatan, itu berdasarkan ketetapannya dan kita bisa melakukannya karena Tuhan yang bertindak di dalam ketetapannya mengetahui dan memahami dan menyeluruh keseluruhannya bahwa kita miliknya. Dan kita dengan iman percaya hal itu, tetapi bagi orang-orang yang tidak dipilih, mereka berada di dalam kondisi memang tidak akan menerima, tidak akan mau percaya akan apa yang dinyatakan Tuhan berkaitan dengan keselamatan
penebusan yang dinyatakan Tuhan. Hal-hal yang penting berkaitan dengan pemilihan harus kita perhatikan. Pertama, pemilihan bukanlah berarti kita tidak perlu memberitakan Injil. Ya, ketika kita tahu bahwa kita dipilih, kita tahu dan iman kita diselamatkan, maka tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil. Supaya orang-orang pilihan yang ada di antara banyak bangsa, di antara banyak komunitas, itu juga tahu bahwa ia orang pilihan. Itu tanggung jawab kita, itu adalah suatu pengutusan dari Tuhan Allah, sebagai bagian daripada kita diberikan suatu privilege untuk kita mendapatkan kesempatan mewakili Allah memberitakan kabar baik. Dan sesungguhnya itu adalah anugerah. Kalau kita mendapatkan satu kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan yang kedua, ketika Allah memilih manusia yang akan diselamatkan, ini tidak berarti Allah tidak adil. Ya, karena pemilihan itu berdasarkan ketetapan anugerahnya. Dan penghukuman itu juga berdasarkan ketetapan penghukumannya. Jadi, siapapun yang dicipta, yang dihukum, siapapun yang dicipta, yang diselamatkan, itu terjadi, itu ada pada ketetapan yang kekal. Bukan pada respon saya atau keinginan kita untuk beroleh keselamatan. Atau kita abai terhadap semua yang terjadi, tetapi semua ada di dalam ketetapannya. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan keberadaan dosa, di mana kita tahu dosa itu bukan entitas, bukan ciptaan Allah, itu ada pada diri manusia yang memberontak. Bagaimana mungkin manusia bisa memberontak? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Bagaimana Tuhan tahu? Karena ada dalam ketetapannya. Dengan demikian dapat diberikan sebuah pernyataan yang tidak mudah dipahami, yaitu dosa manusia berdosa pun itu berada di dalam konteks ketetapan Allah. Tapi manusia berbuat dosa di Taman Eden sampai sekarang itu adalah kebebasan manusia yang memberontak kepada Allah. Ketiga, pemilihan Allah mengingatkan manusia untuk senantiasa mengevaluasi dirinya, apakah ia sudah sungguh-sungguh termasuk kaum yang dipilih. Maksudnya mengevaluasi diri kita secara pribadi. Itu bukan mengevaluasi Allah, tapi mengevaluasi diri kita. Apakah kita benar-benar sudah menunjukkan buah-buah daripada pertobatan kita, hidup yang benar, hidup yang suci, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita memahaminya, meyakini bahwa kita adalah bagian daripada orang yang terpilih, hati kita senantiasa lapar dan haus akan kebenaran. Kita memiliki iman yang dikaruniakan Allah untuk boleh terus-menerus hidup seperti Kristus. Kita menghasilkan buah kebenaran, buah pertobatan, buah karakter, buah penginjilan, buah pelayanan. Kita memiliki kesaksian Roh Kudus, dan pada akhirnya tentunya orang lain tahu bahwa kita memang ciptaan yang baru yang ditebus oleh Kristus dan kita adalah orang-orang pilihan. Sementara orang-orang yang menolak tentu adalah mereka yang punya satu keberadaan di mana sebenarnya Tuhan telah putuskan di dalam kekekalan dan mereka ini berada dalam penghukuman dan Tuhan tidak menebusnya. Dan ini berada di dalam ketetapannya. Kita memang tidak dapat memahaminya. Keputusan tentang penolakan manusia untuk menerima anugerah keselamatan adalah keputusan Allah yang sangat dahsyat dan menggentarkan. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun yang memahami bagian ini kecuali Allah sendiri. Tetapi faktanya memang ada orang yang dengan sengaja melawan Tuhan dan sampai akhir hidupnya memang memberontak kepada Tuhan Allah. Tetapi walaupun dalam menetapkan penolakan tetap berdasarkan apa yang dinyatakan Tuhan, ia melakukannya di dalam kesedihan. Nah, ini menjadi sesuatu yang rumit sekali. Allah yang melihat dan mengetahui di dalam ketetapannya bahwa apa yang diciptakannya, siapa yang diciptakannya, semua present, ada yang diciptakannya itu untuk binasa. Ini sesuatu yang tidak mudah dipahami. Perasaan Tuhan beda dengan perasaan kita. Kita tidak membuat apa-apa. Kita hanya menerima. Tapi Tuhan yang menciptakan, tapi di antara yang diciptakan Tuhan, secara presentnya dia, ada yang binasa. Nah, bagian-bagian selanjutnya, saya ingin memberikan garis bawahi bahwa bagian yang penting adalah bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai orang yang percaya, bergantung mutlak akan kasih kemurahan dan kedaulatan Allah, dan kita sadar betul akan keadilan Tuhan, kesucian dan kebenaran Tuhan, dan kita menyadari siapa Allah kita, pencipta kita, pemelihara hidup kita, dan penebus hidup. Kita bersyukur karena kita sudah menyelesaikan bagian yang rumit, bagian yang penting berkaitan dengan ketetapan. Hal yang perlu didiskusikan adalah bagaimana dengan adanya gempa bumi, adanya bencana alam, adanya keberdosaan manusia, adanya kebebasan manusia, dikaitkan dengan ketetapan Allah yang mencipta, yang memelihara, yang menebus. Kiranya dengan apa yang sudah kita dengar, mari berikan respon, berikan tanggapan,
berikan pernyataan, dan jelaskan di bagian penting tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.